حضر معنا الآن 20 طالبا. كم عددكم جميعا في فصل الباء؟ 22 عدد Ustaz. كم يا نجلة؟ 22 22 Ustaz. 22. Nah, طيب إذن تبقى طالبان الذي لم ينضما في هذه الغرفة، يعني غرفة الافتراضية. طيب أبين لكم بأن هذه المادة تتكون من ساعتين معتمدتين، أي في الأسبوع مرة واحدة. وأنا معكم في هذه المادة في فصل باء جيم ودال، وما فصل ألف مع أستاذ شمسية. طيب بداية لهذه المادة سنعرض لكم عن خطة التدريس والكتاب المقرر الذي سنستخدمه وكيف طريقته. طيب نوزع لكم عن خطة التدريس. أولا خلاص كل واحد منكم تستطيع يعني أن تنظر إلى شاشة. طيب أكلمكم باللغة الإندونيسية. طيب hari ini kita pertemuan perdana ya untuk mata kuliah Kitabah Al-Hurra. Dulu namanya Kitabah 3 ya. 1, 2, 3, kemudian jadi Kitabah Muqayyadah, Muwajjahah, dan Kitabah Al-Hurra. Secara umum Kitabah yang 3 ini dibagi. Kalau Kitabah Muqayyadah, bagaimana kalian bisa membuat kalimat dari kosakata-kosakata yang diberikan ya. Kemudian dalam Kitabah 2, bagaimana kalian bisa merangkai kalimat-kalimat menjadi satu paragraf yang sistematis. Maka dalam Kitabah 3 ini semuanya adalah bagaimana kalian membuat satu teks. Karena teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Gitu. Untuk Kitabah Hurrah ini 2 SKS ya. Kalau Kitabah Muwajjahah kemarin masih 3 ya. Kitabah Muqayyadah, Muwajjahat 3 SKS. Tapi Kitabah Hurrah ini 2 SKS. Artinya satu pertemuan kurang lebih 100 menit itu dalam satu pekan. Selebihnya adalah tugas terstruktur atau tugas mandiri. Baik, ini RPS-nya. Tidak ada perubahan mendasar ya secara deskripsi, bahwa mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan menulis dan mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan secara bebas. Mata kuliah ini mencakup menulis surat pribadi, menulis surat resmi, menulis esai pendek, kemudian menulis laporan hasil, kemudian menulis ringkasan, menulis resensi buku, dan menulis makalah ilmiah. Ya. Dari deskripsi ini maka diterjemahkan melalui CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pada akhirnya dikerucutkan dalam eh, kajian ya, bahasan dan materi ya. Jadi secara umum dalam bahan kajian maupun materi yaitu kita ada 7 ya, 7 materi yang akan kita bahas dan kita latihkan. Jadi ketika
Eh, Sebelum saya tanya dulu, suara saya jelas atau terputus-putus? Jelas, Ustadz. Oke, jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Dari CPMK tadi, capaian pembelajaran mata kuliah, mengerucut menjadi bahan kajian yang merupakan materi kita. Ya, kita mulai nanti dari menulis surat pribadi, kemudian menulis surat resmi, kemudian menulis esai pendek, menulis laporan, menulis ringkasan, menulis resensi buku, dan menulis makalah ilmiah. Nah, dari 7 materi ini, nanti kalian merupakan melaksanakan penulisan atau tugas ini ya menjadi 7 ya. Dan materi yang ketujuh itu makalah ilmiah adalah tugas akhir pengganti UAS. Ya, jadi nanti pada akhir daripada perkuliahan ini kalian mempunyai tugas akhir menulis makalah ilmiah kaitannya tentang pembelajaran bahasa Arab. Ya, baik itu nanti bahas tentang eh, apa namanya penelitian sederhana atau mini research atau tentang makalah kaitannya tentang gagasan ya bagaimana pembelajaran bahasa Arab ya eh, menyesuaikan dengan sekarang dengan model dengan media atau dengan strategi yang bermacam-macam gitu ya. Nanti tugas akhir. Nah, nanti itu tugas individu. Jadi setiap individu mengerjakan setiap tugas ini ya. Dari 7 tugas ini dan 7 yang terakhir itu uh, makalah ilmiah ya menulis makalah ilmiah adalah tugas akhir ya sebagai pengganti UAS ya yang nilainya cukup besar gitu ya. Dan setiap pekannya nanti tugas-tugas ini kan kita bahas ya. Kalian ada 22 orang ya tadi ya? 22 atau 23 tadi? 22 ya? 22, Maka 22 ini nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok berarti rata-rata berapa? 4 kan 4 atau 3 kali ya? Atau 4 atau 5? 4 kali 6 aja 24 ya? Jadi kalau 6 ada yang 4, ada yang 3 mungkin nanti ya. Apa peran dari kelompok ini? Nanti ada penilaian sejawat ya. Jadi misalkan kelompok 1 terdiri dari Farid, Najlah, sama Sabitah misalkan. Kelompok 1. Nah, nanti secara individu kalian mengunggah tugas itu di Google Classroom saya akan sediakan ya. Dan nanti dikirim ke kelompok 2 misalkan. Ya. Kelompok 1 itu semua semua individu mengirimkan tugas. Itu satu. Kelompok 1 nanti mengirimkan tugas ke kelompok 2. Ya baik melalui WA atau lain sebagainya. Misalkan hari ini materi ini tentang menulis surat pribadi. Pekan depan ya. Jadi sebelum pekan depan itu kelompok 1 telah mengirimkan tugasnya ke kelompok 2. Ya, minimal maksimal banget ya terakhir itu 2 hari sebelum perkuliahan ini. Jadi misalkan hari Sabtu, ya Sabtu sudah dikirim atau sebaiknya sebelumnya gitu. Jadi kelompok 2 nanti itu akan diskusi ya di luar mata kuliah nih. Diskusi hasil daripada individu di kelompok 1. Misalnya ada 3. Maka nanti tugasnya kalian adalah penilaian sejawat itu mengoreksi. Ya diskusi bertiga ini apa saja sesuatu yang kurang tepat atau yang salah. Dan menurut kalian seperti apa? Ya. Maka nanti tugas dari kelompok ya secara individu kan semuanya mengumpulkan, tapi kelompok 1 nanti ini diperiksa oleh kelompok 2. Kelompok 2 diperiksa oleh kelompok 3, kelompok 3 diperiksa oleh kelompok 4, kelompok 4 kelompok 5, 6,
Nah, kemudian di kelompok 6 dikoreksi oleh kelompok 1. Nah, nanti hasil daripada diskusi kelompok kalian itu dipresentasikan di eh, jam mata kuliah selanjutnya. Misalkan pekan depan nih, Senin depannya sudah diskusi dari setiap kelompok. Nanti setiap kelompok saya akan memberikan kesempatan. Ya, juru bicaranya satu atau dua boleh, atau bergantian juga boleh. Ada tiga, apa saja kesalahan atau sesuatu yang kurang tepat menurut kalian, gitu ya. Kita tanggap itu, berikan kesempatan pada kelompok masing-masing. Nah, nanti setelah selesai, saya akan memberikan tambahan, arahan, jangan-jangan yang udah benar disalahkan. Atau sudah ini adalah suatu koreksi yang benar. Ya, nah itu jadi bagus. Jadi kalian juga belajar untuk pertama tadi menyelesaikan tugas, kemudian yang kedua belajar untuk penilaian sejawat. Nantinya ini akan kalian gunakan ketika kalian di sekolah. Ya. Di sekolah kan kalian juga sudah mulai mengoreksi ya. Nanti di sekolah itu kan semester, bukan semester sekarang ya, tahun depan ya kalian ya, akan PKM. Nah itu nanti kalian akan mengoreksi tugas siswa, maka juga harus benar gitu. Nah sekarang belajar. Jadi nanti dalam penyampaian materi, ya saya akan memaparkan materi lebih detail, kemudian nanti kalian kerjakan tugasnya. Ya setelah itu nanti akan berkirim antar kelompok gitu ya, tapi tugas yang dikirim ke Google Classroom adalah tugas individu. Tapi nanti penelaahannya itu tugas setiap kelompok, gitu ya. Jadi kelompok 1 menilai kelompok 2, 2 menilai kelompok 3, 3 menilai kelompok 4, 4 menilai kelompok 5, kelompok 5 menilai kelompok 6, kelompok 6 menilai kelompok 1, gitu ya. Jadi semuanya akan merasakan, gitu ya, apa hasil telaahannya. Nanti saya akan memberikan tambahan arahan ya ketika ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang pas gitu. Jadi sudah mulai melakukan pengoreksian gitu ya. Jadi kalian saatnya di kitabah 3 itu harus sudah melekat semua apa yang telah kalian pelajari, baik dari kaidah ya, nahwu sorobnya, kemudian bagaimana penggunaan kosakata dalam dalalahnya ya, kemudian dalam bagaimana kalian menggunakan kata untuk merangkai kalimat, dan kalimat menjadi satu paragraf dan paragraf menjadi satu teks gitu. Ya. Untuk tugas yang pertama itu nanti ya menulis surat pribadi, nanti ada dua opsi, boleh kirim ke, nanti kita bahas ya, baik pribadi ke orang tua atau ke teman lama yang tidak lama berjumpa misalkan. Nanti kita akan jelaskan dalam hal ini. Kemudian surat resmi, ini kalau yang pertama ini tulisan-tulisan tangan ya. Dan 3, 2 sampai 7 nanti menggunakan lab, apa namanya, tulisan komputer lah ya. Menggunakan fontnya tradisional Arabik atau skala majalah font 18 gitu ya. Dari 2 sampai 7 gitu. Dan nanti ini semuanya akan dilakukan pengoreksian antar kelompok tadi. Saya bilang penilaian sejawat. Dan dari situ nanti setiap kelompok akan diberikan kesempatan memberikan hasil telaahannya. Ya. Kemudian saya akan mengarahkan dari setiap hal yang telah kalian lakukan dalam koreksi ini dan apa kira-kira yang kurang pas, mana yang sudah pas, kemudian bagaimana hal ini gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama nanti. Dan yang menyampaikan koreksian bukan hanya satu orang saja, boleh nanti gantian gitu ya. Misalkan Parit, Najla dengan Sabita, jangan Parit aja yang memberikan, karena ada beberapa tulisan yang dikoreksi.
Ya, misalnya kelompok 2 itu yang dikoreksi ada 3 orang atau ada 4 orang, maka 1 orang satu ya. Dan itu hasil rembukan kalian. Ya, kalian boleh nanti komunikasi terserah seperti apa. Yang penting kalian bisa saling tapi jangan satu-satu ya. Artinya jangan satu tugas 1 orang diminta untuk koreksi. Tapi bareng-bareng. Satu tugas, misalkan satu kelompok itu kelompok satu ada 3 orang, maka tiga-tiganya itu duduk bareng. Mau pakai Zoom atau ketemu langsung di kampus silakan aja. Tapi hasil telaah bertiga, bukan telaah sendiri ya. Bukan berarti misalkan saya contohkan Farid, Najla dengan Sabita satu-satu diberikan tugas mengoreksi satu. Itu nanti cenderung sama aja, tidak ada apa namanya diskusi dalam kelompok, nggak ada. Ya. Jadi diskusi udah selesai. Jadi pertemuan selanjutnya itu tinggal paparan saja. Bukan berarti nanti saya eh, memberikan waktu diskusi pada jam pertemuan selanjutnya, tidak, karena waktu itu tidak akan cukup. Ya. Nah dari hasil apa namanya tugas apa namanya revisi ini nanti hasil revisiannya yang dikumpulkan pada pekan itu. Ya. Jadi tugasnya sudah disesuaikan dengan koreksian dan catatan dari kelompok dan dari kami, dari saya gitu ya. Itu mekanismenya. Jadi dari 7 ini akan kita bahas per pekan. Jadi 1 pekan pembahasan materi, pekan selanjutnya adalah penelaahan hasil tugas kalian per kelompok. Gitu ya. Nanti kita batasi karena ada 6 kelompok, kalau satu kelompok misalkan 5 menit, 5 kali 3, 6 kan 30 menit ya. Kira-kira seperti itu, nanti ada tanggapan dan lain sebagainya tambahan. Ya, ini materi yang kita gunakan. Nah, tentu kita menggunakan project based learning, di mana tugas-tugas kalian itu kalian kerjakan, kemudian dinilai oleh kelompok, ya. Kemudian dipresentasikan ya, termasuk yang akhir ini, ya kita pakainya bukan problem based tapi apa namanya project based learning. Nanti ada perubahan untuk nilai sama ya, dari 86 sampai 100 itu A dan seterusnya. Untuk lulus ini di C ya, 50 sampai 60. Di bawah 56, misalkan 55, maka dia masuk C-min, termasuk nggak lulus. Ini untuk RPS nanti saya kirimkan boleh. Kemudian untuk sumber buku yang kita gunakan sumber utamanya ini buku yang kami susun. Saya Pak Samsi, Pak Saprudin ya sudah membuat ini, dan kebetulan kami ada apa namanya file PDF-nya sebenarnya dari penerbit apa namanya menawarkan kami juga untuk dicetak banyak begitu ya. Tapi sepertinya ini karena kebutuhannya adalah kalian gitu ya, maka kami tapi ini sebenarnya nanti buku ini kami akan berikan secara PDF, tapi bukan untuk disebarluaskan ya, karena ini terkait penggandaan, penyebaran kalau nggak izin sama penerbit, jadi salah juga ya. Ya awalnya ini mestinya dicetak dan bisa diperjualbelikan, tapi karena melihat kondisi juga saat ini saya kira kita bisa menggunakan saja, tapi ketika nanti kalian bisa mendownload, tapi hanya untuk kalian, hanya untuk kebutuhan mata kuliah ini, bukan untuk diberikan ke orang lain gitu. Kalau kalian memberikan ke orang lain harus izin dulu ya, karena secara apa namanya peraturannya tidak diperkenankan ya memperbanyak menyebarluaskan tanpa seizin gitu ya, karena ini sudah ber-ISBN dan ini merupakan hasil penelitian saya dan tim ya tentang buku yang kita gunakan. Nah, yang selanjutnya adalah
sumber-sumber pendamping yang bisa ditambahkan. SAP juga disesuaikan ya dengan 7 materi tadi gitu ya. Sehingga nanti kita efektif ya 7 ini termasuk UTS UAS. Dan UTS biasanya saya juga mengarahkan kepada satu tugas juga dari materi ini nanti ya. Jadi kita tidak ada UTS yang secara langsung ya. Tugas UTS dan LAS nanti akan digantikan dengan tugas sesuai dengan materi gitu. Baik, ini bukunya. Terkait RPS ada pertanyaan, silakan. Nanti saya tampilkan bukunya. Oke, saya tampilkan buku mungkin ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Ya, Afan izin bertanya, Ustaz. Wah ya, silakan dulu. Sebelum saya share. Surana, jelas, Ustaz. Ana, Ana izin memastikan sebetulnya, Ustaz. Jadi tugas kita nanti itu misalnya kita ngerjain topik satu dulu gitu, dan semuanya ngerjain gitu, Ustaz. Kemudian nanti Ya, tugas kita, misal eh, Ana, Najla dan Sabita di kelompok satu gitu, misalnya, Ustaz. Kemudian di kelompok dua misalnya ada eh, siapa? Ada Aska, Nabila sama Naila gitu. Berarti tugas kelompok Ana itu di koreksi sama kelompoknya Aska gitu berarti, Ustaz. ya. Kemudian, Iya, ya, berarti seperti itu, Ustaz. eh, untuk pengoreksian tugas ini tidak berlaku kelompok 1 dan kelompok 2 misalkan. Ya, kelompok Farid tukar dengan Aska misalkan. Tidak. Tapi kelompok 1 dikoreksi oleh kelompok 2. Kelompok 2 dikoreksi kelompok 3. Otomatis nanti kelompok 6 akan dikoreksi oleh kelompok 1. Begitu kira-kira. Ya. Jadi kita akan lebih banyak praktik dan bagaimana kalian juga bisa saling mengoreksi gitu ya. Ini namanya penilaian tutor sebaya, artinya sama kalian. Sehingga kalian akan terlatih ya untuk bisa mencermati. Jadi sebelum kalian ke sekolah nanti, kalian sudah punya pengalaman. Ya, kira-kira ini apa yang salah, apa yang kurang, dan harus tahu landasannya. Ya, jangan ini salah, salahnya kenapa? Ya salah gitu. Jadi harus punya landasan, nggak boleh feelingnya salah. Kayaknya bukan ini, Ustaz. Jangan pakai kayaknya gitu. harus harus di ini kan kalau ini salah, Ustaz. Harusnya pakai shin. Dia pakai sin. Kalian harus cek dulu kamus, benar nggak perkataan kalian gitu. Gitu. Ketika menyalahkan ini salah, Ustaz. Seharusnya natman dia pakainya idopah. Nah, kalian harus sudah kuat itu. Jadi gitu. Ya, baik yang terkait kaidah atau pemilihan diksi, ya, pemilihan kata yang tepat, ya, maka nanti itu bisa saling bertambah gitu ya pengetahuan, ya, karena akan lebih dikuatkan, ya. Kenapa saya apa namanya ketika membaca skripsi, ya, bisa membaca cepat dan cepat mendapatkan sesuatu yang keliru atau yang salah gitu. Ya bermulai dari ini, latihan mengoreksi gitu ya. Sama nanti kalian di tahun depan akan PKM di sekolah, harus bisa tuh mengoreksi. Jangan-jangan kalau nggak benar gimana? Menurut kalian lu benar, tapi salah. Karena konsepnya nggak kuat, nggak ajak. Ya. Ini muzakar Ustadz, muzakar ini. Kenapa? Nggak ada tak marbutohnya. Emang semua mu'annas harus ada tak muzakarnya? Kan enggak. Ya, darun, muzakar itu mu'annas. Muzakar Ustadz. Cek aja coba. Darun itu mu'annas. Ya.
Karena belum tahu kita, cari dulu nanti. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kalian akan terbiasa gitu ya. Baik, itu Farid ya. Jadi nanti untuk tugas itu akan dikoreksi oleh kelompok bergantian gitu ya. Jadi diskusinya nanti sebelum mata kuliah. Ya kita kuliah di hari Senin nih. Jadi kalian di hari Jumat atau Sabtu silakan ada diskusi antar kelompok. Ya tugasnya masing-masing. Satu tugas itu dikoreksi bersama gitu. Bukan satu orang satu tugas. Jangan. Kalau satu orang satu tugas nanti saya konfirmasi tuh. Menurut kamu yang temennya Farid misalkan tadi, ya Naila gimana? Saya benar Sat. Kok beda sama Farid? Gitu. Yang satu kelompok. Jadi satu kelompok itu harus sama. Ya. Jadi ketika salah, salah bareng-bareng, benar, benar bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada uh, asumsi yang berbeda. Ya. Jadi latihan seperti itu. Jadi bagaimana kalian argumentasikan ini. Kira-kira gitu ya. Baik, ini untuk bukunya saya perlihatkan. Dan nanti saya kirim di Google Classroom aja ya. Saya akan kirim nanti untuk sudah terlihat? Sudah ya? Takbir tahriri al-hur. Ya. Ada yang salah nulis har. Kalau har jadi kepanasan ya. Hurun. Baik, lanjut. Ini hasil penelitian kami ya. Saya, Pak Samsi dengan Pak Sab. Editornya juga ini dulu mahasiswi bimbingan saya. Sekarang lagi S2 PBA juga. Ini ya bahasan di buku ini. Nah ini sudah dicetak ya dan sudah ada ISBN-nya. Berarti di Perpustakaan Nasional sudah ada. Tapi nyetaknya di Jawa Tengah. Baik. Kemudian dari materi ini ada semua ya pembahasan kita. Ya dari risalah, nanti kaitan tentang risalah saksia ya. Risalah resmiyah, takrir, talkhis, muqaddimatul kitab, kitabatul maudu, maqalah. Maqalah ilmiah tadi. Ada tambahan sebenarnya al-bahsul ilmi, tapi bahsul ilmi ini kaitannya adalah artikel nanti. Artikelnya nanti kalian berkenalan lah dengan artikel ilmiah. Karena nanti, tapi tidak sampai membuat, karena artikel ilmiah ini kaitannya adalah hasil penelitian. Kan kalian belum melakukan penelitian. Kalau penelitian kan di skripsi. Jadi nanti uh, mulai semester ini kita memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi selain skripsi, yaitu melalui artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi Kemenristek Dikti di Sinta minimal Sinta 4 ya. Jadi 4, 3, 2, 1 boleh gitu ya. Jadi semakin tinggi tuh 1 itu paling sulit internasional, 2 itu nasional yang sangat ketat gitu dan seterusnya. Nah ini nanti tambahan saja, tapi secara tugas kalian cukup di makalah ilmiah karena makalah ilmiah ini tidak membutuhkan penelitian. Jadi ini bisa merupakan gagasan ilmiah atau lain sebagainya ya. Tapi kalau sudah al-bahs itu membutuhkan penelitian, baik penelitian kualitatif atau kuantitatif atau mixed method nanti. Ini bukunya yang nggak ada ya polos gitu ya, nggak ada gambar-gambar ya, karena fokus pada ini. Nah, contohnya ini juga ada ya, dari penjelasan, dari takrib, pada akhirnya nanti ada contohnya. Ini salah satu contohnya yang saya ambil dari hasil tugas mahasiswi juga. Ya mahasiswi, kebetulan mahasiswi, bimbingan saya juga. Jadi bimbingan mahasiswa saya ada yang jadi editor, ada yang jadi objek gitu ya. Tugas-tugasnya saya jadikan contoh gitu ya. Seterusnya, nah, ini Dinda. Nanti kalian membuat tugas di sini, ya. Dan seterusnya, kira-kira gini, ya. Nanti saya akan kirim ini di Google Classroom saja.
Nah, ini buku yang kita gunakan tadi ya. Itu buku utama. Nanti buku yang lain sebagai buku pendamping. Ya, ini dari hasil penelitian yang kami lakukan. Nah, harapan harapan dari mata kuliah ini tujuannya agar kalian bisa menguasai, ya, bisa menulis gitu ya, bisa mendeskripsikan pengetahuan, perasaan, ya, apapun yang ada dari kalian dengan bahasa Arab. Maka sejak eh, kita memuajah sebenarnya saya arahkan biar kalian bisa menggunakan bahasa target. Sama ketika nanti menulis skripsi, kalian tidak perlu menulis bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan. Tidak, akan melelahkan. Tapi langsung menggunakan bahasa target. Ya, bagaimana kalian merangkai kalimat-kalimat menjadi satu paragraf. Paragraf ini disusun sistematis menjadi ya teks, ya, dan ini menjadi misalkan latar belakang dan lain sebagainya, seterusnya, gitu ya. Jadi maharatul kitabah ini yang terakhir nih, karena nanti setelah uh, untuk Nadwah kalian ambil sekarang ya? Nadwah. Taujih risalah. Semester ini atau semester depan ya? Depan, Ustaz. Hah? Sebenarnya semester depan, Ustaz. Semester depan ya? Oke ya. Jadi kalau semester depan yang sekarang ini kitabah hurrah, nanti taujih risalah itu bagaimana kalian membuat latar belakang. Nanti semester selanjutnya, semester 7, itu ada nadwah ilmiah. Bagaimana kalian membuat bab 1 sampai bab 3. Ya, kalau yang membuat artikel, bagaimana membuat muqaddimah dengan manhajiyatul bahas. Ya, karena nanti dimungkinkan kalian nggak usah nulis skripsi, tapi nulis artikel jurnal. Tapi harus sudah diterima ketika sudah sidang, gitu ya. Ya, maka harus berkenalan dengan hal ini. Nah, di samping itu kalian harus banyak melatihkan bagaimana merangkai kata, merangkai paragraf, ya, menjadi satu teksnya. Dan hal ini nanti kalian harus terbiasa itu, ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, belum ada ya. Untuk kelompok, kelompok saya kesalahan kalian deh. Tapi saya minta dipisah-pisah. Maksudnya kan mahasiswa sedikit nih. Cuman ada Parit, Fatul Malik, Rifaik, Rizky, Maptu, sebelah gitu. Hanif, ada berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ya. Jadi mahasiswanya di 6 kelompok harus ada. Sisanya nanti dikombinasikan dengan yang lainnya. Bagusnya saya minta kan kalian paham sendiri teman-teman kalian ya. Jangan yang bagus secara bahasa Arabnya di satu kelompok saya minta biar menyebar gitu. Ya, saya tidak perlu sebutkan. Kalian sudah paham kan teman-teman yang bahasa Arabnya bagus, ya biasa-biasa saja gitu. Itu di pisah-pisah. Jangan satu kelompok ini semuanya yang lemah gitu, bahasa Arabnya kurang, jangan. Ya, saya minta ke kalian aja nanti kalian diskusikan kelompok 1 siapa sampai kelompok 6. Tugasnya ini kelompok hanya apa? Mengomentari atau mengoreksi tugas gitu ya. Tapi secara individu kalian tugasnya masing-masing. Tapi secara kelompok itu nanti melakukan evaluasi atau pengoreksian ya secara kelompok gitu. Tugas dari orang lain. Ya, kira-kira itu. Ya, nanti untuk penerapan kelompok saya serang kalian ya. Saya nanti tinggal tunggu kabar dari PJ. PJ kita Naila ya. Mantap. Ini Naila nanti kirim ya untuk Ya. kelompok sehingga nanti pekan depan saya belum lihat lagi nanti di Google Classroom
sepertinya saya sudah ubah, tapi yang dari tahun lalu ya, yang semester lalu yang kita bermuajah kelas kalian, kalau nggak salah tuh. Nanti kalau sudah ada, saya tinggal kirim RPS serta apa namanya file bukunya di situ aja ya, untuk semua kelas nanti bisa melihat. Kalau nanti ada yang perubahan, misalkan Ustadz saya bukan di kelas B, ada di kelas C dan selanjutnya, tinggal konfirmasi aja, nanti tinggal saya add di kelas di mana kalian mengisi KRS itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup ya? Ya, pesan kami ya, kalian tidak usah ikut-ikutan ya untuk melakukan apa namanya unjuk rasa lah kira-kira ya, karena sudah arahnya sudah negatif di sini ya. Bukan lagi untuk menyalurkan aspirasi, tapi lebih pada tindakan-tindakan anarkis yang saat ini sudah ada aturan ya tegas ketika nanti ada aksi-aksi yang berujung pada pengrusakan, penjarahan dan lain sebagainya. Saya minta mahasiswa PBA ini tetap menjaga ini ya. Karena sekarang termasuk ya saya nggak ke kampus nih, diminta sampai hari Rabu ya mengajar dari tempat masing-masing karena belum kondusif. Takutkan nanti masih ada apa namanya oknum-oknum ya yang memanfaatkan kondisi ini sehingga eh, cukup merugikan ya, karena pas yang dirusak fasilitas umum ya di ya, bukan hanya aspirasi yang harus, tapi juga caranya juga harus betul-betul benar gitu ya, karena sekarang lebih cenderung kepada eh, aksinya ini sudah mengarah kepada perbuatan kriminal gitu ya, perusakan, kemudian penjarahan dan lain sebagainya. Kita tetap menjaga ini ya. Kita boleh protes, kita boleh kritik, tapi dengan cara yang benar juga ya. Baik, itu saja mungkin perkuliahan kita pada siang hari ini sebagai perkuliahan perdana. Silakan Naila untuk mendokumentasikan. Hasna Ananda Soka boleh membuka kamera, kita mau dokumentasi. Boleh dihitung Naila? Dihitung ya. 1, 2, 3. Afwan rada nge-lag Ustaz. Udah. Bentar. Kali lagi. 1, 2, Lagi. 3. Oke. Oke, sebentar. Sip. Cukup ya. Ya, nanti untuk perguruan kita akan mulai materi di pekan depan ya. Hari ini penjelasan secara umum dan pembahasan dalam RPS. Untuk secara materi kita akan bahas di pekan depan. Baik, naktafi bihadzal qadar, naltaqi insyaallah fi usbul muqbil. بعدين أنا أرسل الملاب من الكتاب المقرر وخطة التدريس عبر جوجل كلاس روم. لعلكم قد إن تندم يعني قد شاركتم معنا في هذا الرابط. واحد لم يشارك سأرسل بعدين الرابط لمسؤولة عبر نايلة. وشكرا، نختتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran Ustaz. Tuan. Kelompoknya gimana? Nih ya. Cair, 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 cair. Kelompoknya ini aja ya. Jadi cowok tiap kelompok kan ada satu-satu. Terus yang jago-jagonya juga satu-satu gitu kan. Ya, oke. Terus sisanya di spin. Lah kalau cowoknya juga jago gimana, Nel? Ya udah kan napet tuh satu. Ari, Udah kan napet dong kan. Gak bercanda. sama Udah. Farid, Cok. Oh iya, mau Farid. Berarti Farid napet satu-satu. Ini Pak Malik Sama juga nih satu-satu ya. Jago juga kan. kalian tanyain, Nel. Tanyain Pak Kamal itu cair berapa?
Bu Dadah. Slita. Dadah, dadah.